Majulah langkah pasti. SDN Medan Satria 1, tempat kami menuntut ilmu yang suci, kreatif, inovatif, berakhlak mulia. Dan tentunya dari kita ini memang semuanya banyak luar biasa ini. Tapi saya lihat perlahan-lahan sudah ada regenerasi nih. MC-nya udah regenerasi. Nah, artinya saya sudah merestui MC yang senior silakan mencari pengalaman di luar lagi. Ya, dari kepala sekolah. Ya, silakan Bapak Ibu ditunggu pendaftaran akhirnya sampai tanggal 7 November ini. Ya, ditunggu. Lihat di aplikasinya bahwa nanti silakan ya, dan baca juga kelengkapan-kelengkapannya. Mungkin nanti ada kesehatan, silakan. Nggak usah takut, nggak usah bingung. Memang semuanya juga nggak bisa. Nanti pada saatnya akan bisa. Ibu, emang dulu waktu nikah yakin bisa berumah tangga? Nggak kan ya? Tapi berani ya? Berani kan udah ketemu cowoknya malah orang tuanya nggak tahu udah ngajakin minta dilamar aja. Ya begitu kan? Ya jabatan juga demikian. Kalau nurutin nggak mampu, nggak bisa ya nggak bisa tanpa dicoba. Kapan kita mau bisa kalau nggak dicoba? Ya kan? Ikuti dan laksanakan. Dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah limpahkan karunia kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti.
Ibu sekalian, atas nama sekolah kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di SD Medan Satria 1. Ini sekolah 2 tahun ya sudah saya bina. Saya diterpa di Medan Satria 1 untuk bisa menjalankan mandat dari di kedinasan. Mudah-mudahan selalu didekatkan oleh orang-orang yang baik. Dan Bapak Ibu sekalian adalah rekan kerja terbaik saya selama saya di Medan Satria 1. Maka oleh karenanya nikmat yang paling besar adalah rumah kedua dengan rekan kerja terbaik. Oleh karenanya terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan semangatnya untuk bisa terus berkembang dalam strategi pembelajaran. Dan terima kasih juga atas kehadiran Ibu Novi dan Pak Haji sudah berkenan menghabiskan waktunya di Medan Satria 1. Yang kedua, saya mohon maaf atas nama sekolah bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Nyambung ya benar ya. Jarum hilang di tengah jerami, kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di tempat kami, semoga bahagia melekat di hati. Tuh, gitu benar. Ada kalau yang main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan Satria 1 kreatif, inovatif, dan mulia. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Boleh lebih dari satu ya? Oke, selamat foto dulu dong, foto dulu. Kokurikuler itu bukan di luar. Kokurikuler itu fokusnya dimensi lulusan. Jadi fokusnya adalah 8 dimensi profil lulusan. Semua aktivitas mau di dalam kelas, mau di luar kelas yang terencana, terprogram di dalam sebuah kegiatan
untuk mengasah 8 dimensi profil lulusan itu disebut dengan kokurikuler. Beda ya. Jadi kalau intra fokusnya pada capaian pembelajaran, kalau kokurikuler fokusnya kepada 8 dimensi profil lulusan. Nanti kita akan desain satu persatu. Nah, satu lagi tadi yang benar nih, ekstrakurikuler, hanya satu orang yang benar, yaitu pengembangan bakat dan minat, itu yang paling tepat. Beda ya. Jadi kalau ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat anak, makanya ada yang namanya ekstrakurikuler pilihan. Karena semua anak tidak bisa kita arahkan mendapatkan di kegiatan yang wajib ekstrakurikulernya. Itu sudah diperbarui di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ya, yang mana waktu itu pernah ramai juga pramuka sudah tidak wajib, betul kan? Nah itu dasarnya sebenarnya kenapa Mas tadi berpikir pramuka tidak wajib bukan berarti tidak memperbolehkan kegiatan pramuka, tetapi pemikiran beliau adalah setiap anak itu punya bakat dan minat masing-masing, gak boleh diwajibkan. Cuma karena memang pramuka itu sejatinya adalah pengembangan karakter, jadi wajib ada di sekolah, namun peserta boleh memilih. Pinter-pinternya sekolah bagaimana biar anak-anaknya ikut pramuka, maka anak-anak benar-benar diarahkan. Jadi ini harus dipahami oleh berkaitan dengan keluarga. Ya, baik, kelompok 2 mendapatkan tugas membahas atau membuat mapping peta konsep tentang keluargaan. Kami memecah belah konsep menjadi 2, di antaranya identitas budaya dan tanggung jawab sipil. Identitas budaya menurut kami diantaranya ada bahasa, tradisi, ada istiadat, agama, kesenian, pakaian adat, makanan, dan rumah. Sementara pilihan yang kedua, tanggung jawab sipil, di sini ada identitas diri, ada hak dan kewajiban, disiplin dan partisipasi aktif. Oke, lihat dulu, jangan tepuk tangan dulu. Konsep kritis ini terpecah menjadi 4. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek, yang kedua adalah berdiskusi, yang ketiga adalah pertanyaan kritis, dan yang keempat adalah kasus. studi kasus. Kalau yang kreatif? Kalau untuk yang kreativitas ini terpecah menjadi ada 4 bagian yang saya spesifikkan. Yang pertama adalah bermain ekspresi, yang kedua adalah seni dan karya, yang ketiga adalah berpikir dalam proses menyelesaikan masalah, dan yang keempat adalah inovasi. Nah, inovasi ini terpecah menjadi 2. Yang pertama adalah content creator, terus yang kedua adalah mendesain kerajinan. Oke, itu termasuk kreativitas. Kita lihat ya. Untuk berpikir kritis, ini adalah kegiatan yang mampu Kolaborasi diantaranya ada sholat berjamaah, pramuka, kerja bakti atau gotong royong, ada pikir kelas, kerja kelompok, belajar bersama, upacara bendera, kegiatan olahraga yang membuka nanti dan sesuai. pramuka. Ya, pramuka. Oke, dulu coba perhatikan. Kolaborasi adalah individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya harus sama. Sekarang saya tanya, pramuka tujuan samanya apa? Disiplin. Disiplin. Nah, itu harus dipertegas. Misalnya, tujuan bersama di situ menyelesaikan pembuatan berapa? Ini kelompok berapa? Ya. Di antaranya kerja kelompok dalam pembelajaran, Masihnya ya. kemandirian diantaranya 1. Mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, 2. Bertanggung jawab menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain, 3. Berani mengungkapkan pendapat jelas, 4. Mematuhi peraturan sekolah dan datang tepat waktu. Oke, kita lihat definisi dari kemandirian. Yaitu yang bertanggung jawab. Kesehatan dibagi menjadi 3, yaitu makanan bergizi, kedua aktivitas fisik, dan yang ketiga itu menjaga kesehatan mental. Adapun poin-poin dari makanan bergizi itu seperti makan sayur, buah-buahan, makanan yang tidak mengandung bahan kimia atau junk food, seperti itu. Lalu aktivitas fisik itu ada poinnya lagi seperti bersepeda, berjalan kaki, dan senam bersama. Lalu yang ketiga menjaga kesehatan mental, poinnya ada 3, yaitu keseimbangan hidup, waktu istirahat, dan
bersosial yang positif. Maksud dari keseimbangan itu tuh antara bekerja dan istirahat itu imbang. Jadi jangan sampai kerjanya diforsir tapi istirahatnya. Kita dengerin azan dulu ya. Nah, komunikasi. Bagian komunikasi ini adalah kita melatih anak-anak atau siswa untuk berpikir kritis, lalu dia bisa mengungkapkan gagasan pendapatnya melalui presentasi, diskusi, wawancara, dan tanya jawab. Kita lihat dulu ya. Dengan bahasa yang baik dan sopan. Oke. Di sini individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi antar pribadi, menyampaikan ide, ada di situ kegiatan